jujur yang terhormat, setiap harinya masyarakat-masyarakat adat ataupun suku-suku pedalaman yang ada di dalam pulau dekat tambang seperti Pulau Halmahera, Sulawesi ataupun daerah-daerah tambang lainnya harus terusir dari tanah mereka karena ada ekspansi untuk menciptakan tambang nikel, di mana nikel merupakan komoditi utama di pasar internasional sekarang ini karena adanya tren electric vehicle untuk menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Namun nyatanya untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan ini, lingkungan harus dirusak terlebih dahulu. Inilah yang diciptakan oleh hilirisasi, di mana mereka tidak sama sekali membuat lingkungan itu bagus dan mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Malah mereka akan merusak lingkungan karena adanya polusi-polusi yang dihasilkan dari tambang dan juga regulasi-regulasi tambang yang tidak diikuti dengan baik. Mari kita masuk ke dalam perdebatan ini, di mana debat ini adalah debat ini percaya, sehingga kita tidak akan bisa datang untuk menciptakan proposal. Karena apa? Karena kita hanya meninjau dan menimbang apa yang telah terjadi status quo, apakah itu lebih baik atau lebih buruk. Maka tim oposisi tidak akan bisa datang ke debat ini untuk menciptakan proposal untuk bentuk hilirisasi ini, karena hilirisasi tersebut telah berada di status quo. Mari kita samakan pandangan apa yang dimaksud dengan hilirisasi terlebih dahulu. Hilirisasi adalah proses menciptakan bahan komoditi mentah di hilirnya langsung untuk dibuat sebagai produk jadi. Kan selama ini alasan pemerintah untuk menciptakan hilirisasi karena adanya dari dulu kita hanya mengimpor alat-alat elektronik ataupun baterai-baterai yang diciptakan dari komoditi mentah kita, padahal asalnya dari perut bumi kita, namun kita beli dengan harga lebih mahal karena kita tidak mampu untuk mengolahnya. Hal ini yang digaungkan pemerintah untuk menciptakan profit yang lebih tinggi, karena ketika kita hanya mengekspor komoditi mentah itu, profitnya tidak sebagus itu kata mereka. Namun pada kenyataannya hilirisasi tersebut tidak sekali memberikan dampak ekonomi yang sangat masif untuk keuntungan masyarakat dan untuk menyelamatkan masyarakat adat yang merupakan aktor fundamental pada perdebatan ini. Mari kami akan jelaskan kepada Anda bahwa hilirisasi tersebut akan menciptakan kerusakan lingkungan daripada memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan untuk masyarakat dan juga masyarakat adat. Mari kita masuk ke dalam argumentasi saya yang pertama. Mengapa hilirisasi ini tidak dapat dijustifikasi memberikan dampak ekonomi yang lebih baik? Hilirisasi sendiri merupakan dari bantuan perusahaan asing. Oleh karena itu, hilirisasi sendiri belum berdikari, yaitu berdiri di kaki sendiri. Yaitu kita masih menggunakan mesin refining dari negara lain, mesin smelter dari negara lain, dan juga orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang negara asing. Ketika kamu menciptakan satu tambang, tentunya kamu akan menciptakan lebih banyak profit, bukan? Inilah yang diciptakan oleh si perusahaan tambang-tambang dari negara asing ini. Profit akan mereka akan lebih besar daripada pemerintah Indonesia. Sedari awal Indonesia tidak akan mendapatkan profit yang sebesar itu, padahal mereka keruk ribuan dolar setiap harinya, ribuan ton dari perut bumi Indonesia hanya untuk profit mereka semata. Oleh karena itu, sedari awal Indonesia sudah kalah untuk menciptakan profit yang lebih besar, dan tidak akan ada gunanya untuk ekonomi Indonesia yang signifikan untuk mengubah kehidupan masyarakat atau sebagainya. B. Sadarilah hilirisasi adalah milik perusahaan asing. Contohnya saja Tsingshan Holding adalah perusahaan terbesar asal China yang berada di Lely Pulau Halmahera. Mereka bahkan memulai pelabuhan dan juga bandara sendiri. Seharusnya alat-alat tambang mereka yang besar-besar itu dikenakan tax kan, karena sebagai alat-alat tambang. Namun karena mereka punya pelabuhan sendiri, mereka turunkan dari kapal mereka, tentunya mereka tidak akan mendapatkan tax semasif itu, dan pada akhirnya mereka lah yang akan untung dan Indonesia akan kurang dalam segi pajak dan pada pajak lainnya. Lalu yang kedua, mari kita lihat bahwa perusahaan asing ini tidak mempunyai rasa kepemilikan dari daerah Indonesia sendiri. Perusahaan asing tidak punya rasa empati atau rasa memiliki dari lingkungan kita. Mereka hanya peduli dengan uang, sehingga alam akan sangat rentan untuk dirusak pada akhirnya karena dieksploitasi, karena mereka hanya ingin untuk mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Jika mengatakan ini sudah sangat progresif dengan adanya pengawasan lingkungan dan lain-lain, kami akan mengatakan vokal itu tidak akan cukup. Mengapa? Satu, sadarilah Indonesia adalah negara berkembang. Indonesia belum bisa memberikan pengawasan yang baik dan ketat untuk perusahaan-perusahaan besar asing ini. Bahkan hal simpel saja, Indonesia masih banyak korupsi dan banyak penyelewengan yang terjadi dalam kasus-kasus yang lainnya. Yang kedua adalah greenwashing yang digaungkan oleh perusahaan asing ini. Perusahaan asing ini menutupi kegiatan kotor mereka dengan narasi mereka sudah teknologi hijau dan sebagainya. Mereka menutupi profit mereka yang besar, memberikan secuil untuk CSR ataupun labeling eco-mining untuk sebagai tambang yang sangat peduli pada lingkungan, pada akhirnya untuk mencuci nama label mereka, padahal mereka sangat kotor dengan merusak lingkungan dan sebagainya. Mari kita masuk ke dalam argumentasi saya yang kedua. Mengapa ini tidak menguntungkan rakyat pada akhirnya? Satu, sadarilah tambang tersebut tidak dapat diisi oleh
oleh orang Indonesia. Adapun pekerja lokal di sana paling bisa dihitung dengan jari karena SDM kita emang sebobrok itu untuk melakukan hilirisasi dan mereka hanya bisa menjadi buruh pemurah semata-mata nih gaji bahkan di bawah UMR. Sadarilah orang-orang masyarakat adat yang tinggal di Pulau Halmahera sana, mereka saja tidak tersentuh oleh pendidikan. Bagaimana mereka ingin menciptakan tambang tersebut untuk mengoperasikan tambang tersebut? Tidak mungkin kan? Atau adapun diciptakan untuk di orang-orang lokal sana itu sangat perlu waktu yang sangat lama dan mempunyai proses yang sangat lama. Sedangkan si nikel ini adalah komoditas terbatas, dapat habis dalam 10 atau 15 tahun ke depan. Ketika orang-orang ini sudah dididik, pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa karena tambangnya saja sudah kosong dan even itu berhasil itu akan sangat susah. Orang Halmahera atau masyarakat adat yang sekitar tambang tersebut, mereka saja berkomunikasi sehari-hari masih tidak bisa karena mereka sangat tertutup. Mereka sangat suku yang tidak terjamah oleh dunia luar. Itu sangat susah untuk mendidik mereka pada akhirnya. Yang kedua adalah infrastruktur yang sama sekali tidak menguntungkan bagi rakyat. Anda bisa lihat di Halmahera banyak sekali desa-desa yang nggak punya jalan, bahkan mereka tidak punya internet karena infrastruktur hanya dibuat di kawasan tambang tersebut. Apakah warga akan merasakan apa yang infrastruktur yang dasar dari tambang tersebut? Tentu tidak, karena untuk masuk ke daerah tambang sini kita perlu izin yang sangat banyak pada akhirnya, ataupun masyarakat tidak dibolehkan untuk masuk dalam daerah tambang. Infrastruktur sendiri tidak akan dicicipi oleh masyarakat pada akhirnya karena infrastruktur hanya dibentuk ya di dalam tambang mereka saja. Lalu yang ketiga adalah sumber kehidupan rakyat yang hilang. Mayoritas masyarakat yang termarginalkan, aktor penting pada debat ini bergantung pada alam mereka. Ketika sudah 10-15 tahun dirusak, itu akan sangat susah untuk dipulihkan lagi meskipun dengan teknologi terbaru. Apa yang terjadi ketika daun mereka sudah dangkal, sungai-sungai mereka sudah tercemar, tanah mereka yang sudah tidak ada pohonnya lagi ataupun tanahnya sudah tercemar, tidak bisa ditanami, apa yang mau mereka hidupkan untuk kehidupan keluarga mereka? Tentunya akan susah bagi mereka untuk hidup pada akhirnya, dan masyarakat akan punah ataupun sebagainya. Itu yang akan terjadi di sisi oposisi ketika mereka melakukan hilirisasi terus menerus untuk melakukan signifikan untuk menciptakan hilirisasi, padahal mereka sendiri regulasi dari hilirisasi ini belum jelas. Lalu yang keempat terakhir, ini tidak akan menguntungkan negara. Sebagai contohnya di Freeport sana namanya Tembagapura, bukan emas pura, padahal yang terkenal di sana adalah emas. Ini membuktikan bahwa pajak yang diinginkan oleh pemerintah untuk dari si nikel ini belum tentu nikel saja yang berada di tambang tersebut. Orang perusahaan asing ini membayar pajaknya itu pajak nikel, namun di dalam nikel tersebut ada litium ataupun timah-timah jarang lainnya yang akan menguntungkan mereka yang dapat diciptakan untuk elektronik dan sebagainya. Ini akan merugikan negara pada akhirnya. Sangat bangga berada di tim pemerintah. Hilirisasi nikel di Indonesia adalah langkah strategis yang krusial untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan lapangan kerja baru. Langkah ini memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian nasional, menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Kami yakin bahwa hilirisasi nikel di Indonesia akan membawa dampak positif yang signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi nikel secara signifikan meningkatkan nilai tambah produk yang diekspor, bukan hanya menjual bahan mentah, tetapi juga menjual barang yang sudah diolah. Hilirisasi nikel akan mendorong pertumbuhan industri pendukung seperti industri kimia, otomotif, dan energi terbarukan sehingga menciptakan ekosistem industri yang lebih kuat. Tujuan utama hilirisasi nikel adalah menciptakan ekosistem yang kompetitif. Dengan terciptanya ekosistem tersebut mampu menambah barang ekspor dan menaikkan laba dari hilirisasi nikel. Ini berarti devisa yang diperoleh negara jauh lebih besar yang dapat dialokasikan untuk pembangunan negara, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Sempat disinggung juga dampak lingkungan akibat hilirisasi nikel. Memang benar bahwa hilirisasi nikel memiliki potensi dampak lingkungan. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa kerusakan lingkungan terjadi tidak hanya akibat dari adanya hilirisasi nikel ini, namun terjadi di semua industri. Keuntungan dari hilirisasi nikel dapat dialokasikan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Dengan pengawasannya ketat dan penegakan hukum yang tegas, dampak dari hilirisasi nikel dapat diminimalisir. Perusahaan pengolahan nikel dapat melindungi lingkungan dengan cara memenuhi standar emisi. Selain itu, kegiatan reklamasi lahan bekas tambang akan dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan. Faktanya, pengolahan nikel saat ini telah mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mereduksi kerusakan lingkungan. Misalnya, penerapan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) yang lebih ramah lingkungan dalam pengolahan nikel telah mengurangi emisi dan limbah berbahaya. Beberapa argumen mengapa hilirisasi nikel berdampak positif pada sektor ekonomi.
Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan hilirisasi akan mendorong pengembangan sumber daya manusia di Indonesia pada bidang pengembangan dan industri pengolahan. Pembangunan pabrik pengolahan nikel akan menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar, baik untuk tenaga kerja terampil maupun tidak terampil. Pertumbuhan industri pengolahan nikel akan memicu pertumbuhan industri pendukung lainnya seperti logistik, energi, dan jasa. Proses hilirisasi membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, ada investasi di sektor hilirisasi nikel. Investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar proyek. Pertumbuhan industri pengolahan nikel akan membuka peluang bagi UMKM untuk memasok bahan baku atau jasa. Masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam proses produksi atau mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Hal ini dapat menjadi salah satu langkah untuk ikut serta dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat lokal yang lebih unggul dan dapat berkontribusi pada perekonomian lokal. Kawasan industri di Morowali telah menjadi contoh sukses hilirisasi nikel di Indonesia. Kawasan ini telah menarik investasi besar-besaran dan menciptakan ribuan lapangan kerja. Studi kasus kawasan industri Morowali menunjukkan bahwa hilirisasi nikel telah menciptakan lebih dari 30.000 lapangan kerja baru. Pembangunan pabrik pengolahan nikel di kawasan ini telah menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Banyak perusahaan tambang telah menjalin kemitraan dengan masyarakat lokal melalui program Corporate Social Responsibility yakni CSR. Perusahaan biasanya memiliki program ini untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur desa, penyediaan fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Seperti contoh program CSR dari perusahaan tambang nikel, seperti PT FAL Indonesia telah memberdayakan lebih dari 500 UMKM lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar tambang sebesar 20%. Argumen yang kedua yaitu diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Hilirisasi membantu mengurangi ketergantungan dan menciptakan ekonomi yang lebih beragam dan stabil. Hilirisasi nikel akan meningkatkan pendapatan negara dari pajak perusahaan, pajak penghasilan, dan royalti sumber daya alam. Ekspor produk jadi bernilai tambah lebih tinggi dibanding ekspor bahan mentah, sehingga devisa negara akan meningkat. Dengan bertambahnya investasi dan produksi di sektor hilirisasi, pemerintah daerah dan pusat memperoleh pendapatan pajak yang jauh lebih besar. Yang ketiga adalah transfer teknologi dan berkembangnya iptek. Hilirisasi nikel dapat mendorong kerjasama dengan perusahaan asing yang memiliki teknologi canggih dan memungkinkan transfer teknologi ke dalam negeri. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang terlibat dalam hilirisasi nikel seringkali menjalin kerjasama dengan perusahaan global. Hal ini memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan meningkatkan kapasitas SDM lokal, sehingga perkembangan teknologi yang ada di Indonesia juga dapat berkembang dengan adanya transfer teknologi tersebut. Untuk meningkatkan daya saing produk, perusahaan akan terus melakukan riset dan mengembangkan untuk menciptakan produk baru dengan nilai tambah lebih tinggi. Dengan menguasai teknologi inti, Indonesia tidak lagi bergantung pada negara lain dalam pengolahan nikel. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara untuk mendorong kegiatan hilirisasi nikel juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, kerjasama antara PT Antam dengan perusahaan global seperti Singhan Group dalam menghasilkan transfer teknologi yang signifikan, meningkatkan kapasitas teknologi dan kualitas produk nikel olahan Indonesia. Sebagai contoh lain, investasi dalam pembangunan infrastruktur terkait hilirisasi nikel di kawasan industri Morowali meliputi pembangunan pelabuhan, jalan, dan bandara. Ini telah meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, sektor industri kimia, otomotif, dan energi terbarukan mengalami pertumbuhan rata-rata 15% per tahun sejak dimulainya hilirisasi nikel. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif hilirisasi terhadap industri pendukung keberhasilan perusahaan tambang dalam menerapkan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, jelas bahwa hilirisasi nikel memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi dan menciptakan peluang bisnis baru. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung dan mengembangkan industri hilirisasi nikel di Indonesia. Melalui hilirisasi nikel, Indonesia telah berhasil mengubah dirinya dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Kebijakan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global. Hilirisasi nikel di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia merupakan langkah strategis yang tepat untuk
meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan lapangan kerja baru dan transfer teknologi. Hilirisasi nikel memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, hilirisasi nikel dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia. Hilirisasi nikel memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, di sini saya akan menyampaikan 3 clash yang saya temukan dari 2 argumen yang telah disampaikan oleh 2 pembicara sebelumnya. Clash yang pertama mengenai apa yang telah disampaikan oleh pihak oposisi. Yang pertama itu mengenai penciptaan ekonomi yang lebih stabil. Bagaimana caranya hal ini dapat terjadi apabila investor utama dalam hilirisasi nikel ini itu merupakan investor asing? Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama pihak pemerintah bahwa negara Indonesia sendiri masih merupakan negara berkembang, sehingga investor asing memang tidak dapat dihindari. Namun dengan hal ini, tentu keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia menjadi lebih sedikit. Mengapa? Karena dari industri hilirisasi nikel sendiri, manfaatnya baru dapat terasa dimulai dari 10 hingga 15 tahun ke depan. Sehingga bagi negara Indonesia yang merupakan negara berkembang, hal ini bukanlah merupakan cara yang terbaik. Selanjutnya itu mengenai investasi dari investor asing sendiri. Investasi dari mereka ini menyebabkan terjadinya monopoli pasar nikel. Contohnya merupakan adanya larangan ekspor nikel mentah yang mewajibkan penambang menjual nikel mentah mereka ke pabrik smelter yang didominasi oleh investor asing dengan harga acuan yang telah ditetapkan oleh ESDM atau harga patokan mineral yang mana relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar dunia, sehingga membuat investor asing itu lebih diuntungkan dibandingkan dengan negara Indonesia sendiri. Lalu pembicara pertama pihak oposisi mengatakan bahwa Indonesia dapat meningkatkan ekonominya dengan mendapatkan pajak yang dibayarkan oleh pihak-pihak asing tersebut. Namun kenyataannya hal ini tidak dapat berjalan dengan lancar seperti yang bagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama pihak pemerintah, yaitu mengenai investor-investor asing ini yang membangun bandara serta pelabuhannya sendiri sehingga mereka tidak membayar pajak. Lalu clash kedua itu mengenai pembukaan lapangan pekerjaan. Pembukaan lapangan pekerjaan juga tidak dapat berjalan dengan lancar. Mengapa? Karena pembukaan lapangan pekerjaan sendiri bagi posisi-posisi penting dan posisi-posisi yang menyandang jabatan tinggi itu telah diisi oleh orang-orang dari negara asal perusahaan asing tersebut, dan menyisakan posisi-posisi bagi rakyat Indonesia itu yang setara dengan posisi buruh serta pekerja kasar lainnya, sehingga mereka pun digaji di bawah UMR, yang mana tidak sesuai dengan keinginan pihak oposisi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Lalu pihak oposisi juga menawarkan untuk mengajak UMKM dalam hilirisasi nikel. Namun hal ini juga tidak dapat menjadi solusi yang matang. Mengapa? Karena dibandingkan dengan orang yang mata pencahariannya hilang karena hilirisasi nikel, banyaknya UMKM yang diajak itu lebih sedikit. Lalu dengan kemampuan dan pengetahuan yang warga lokal miliki, mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang yang dibawa oleh para investor asing. Warga lokal sendiri masih menggantungkan kehidupannya kepada alam, dengan mereka yang bekerja sebagai petani ataupun nelayan. Pencemaran lingkungan yang terjadi ini membuat lahan yang menjadi tempat mata pencaharian utama mereka itu terkikis. Sehingga alih-alih meningkatkan ekonomi, hal ini dapat menyebabkan mata pencaharian utama warga lokal itu hilang, sehingga dapat membuat terjadinya penurunan ekonomi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama pihak pemerintah, banyak warga lokal yang kehilangan mata pencahariannya karena ini. Selain itu, fisik pekerja juga dipertaruhkan karena adanya pencemaran lingkungan, sehingga membuat fisik mereka menurun, dan dengan fisik mereka yang menurun, mereka tidak dapat bekerja dengan maksimal. Dan jika mereka tidak dapat bekerja dengan maksimal, maka gaji yang mereka dapatkan akan turun. Lalu clash yang ketiga itu mengenai kerusakan alam.
Pihak oposisi menyatakan bahwa kerusakan alam ini tidak terjadi hanya karena industri ini saja. Memang benar bahwa kerusakan alam yang terjadi di Indonesia sendiri bukan hanya disebabkan karena industri nikel saja. Namun pada kenyataannya hilirisasi nikel ini lebih membawa dampak karena Indonesia sendiri belum punya rekam jejak penambangan berkelanjutan yang mana lebih berpotensi untuk merusak alam dibandingkan dengan manfaatnya. Selain itu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama pihak pemerintah mengenai hukum Indonesia sendiri yang masih sulit untuk ditegakkan lebih mengenai lingkungan. Lalu solusi yang ditawarkan oleh pihak oposisi juga tidak dapat mengatasi permasalahan. Pihak oposisi menyatakan agar perusahaan-perusahaan ini menggunakan teknologi hijau. Namun teknologi hijau sendiri teknologi yang digadang-gadangkan ini tidak dapat menjadi solusi karena malah menjadi alasan untuk menutupi kecurangan yang telah mereka buat, seperti yang telah disebutkan oleh pembicara pertama pihak pemerintah. Perusahaan asing ini melakukan greenwashing untuk meyakinkan publik bahwa mereka menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, walaupun pada kenyataannya hanya sedikit yang diterapkan. Selanjutnya, pihak oposisi juga menawarkan solusi mengenai program CSR namun pada kenyataannya program CSR sendiri tidak dapat berjalan. Mengapa? Karena pemerintah itu masih belum dapat diandalkan dan infrastruktur yang diberikan itu pada kenyataannya tidak diberikan kepada warganya. Contohnya itu, Halmahera yang menjadi pusat penambangan nikel, warganya sendiri bahkan tidak memiliki jalanan yang layak di daerahnya. Sehingga dengan adanya argumen tersebut, saya percaya bahwa hilirisasi nikel di Indonesia menyebabkan lebih banyak kerugian lingkungan lokal dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Terima kasih.